Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam agamaku. Di video kali ini kita akan menyaksikan bahwa dalam setiap ajaran agama, kitab suci jadi pedoman utama untuk mengenal siapa Tuhan, memahami kebenaran dan menuntun manusia menuju jalan yang lurus. Tapi sebenarnya seberapa pentingkah kita memahami isi dari kitab suci itu sendiri? Kita akan menyaksikan bersama-sama jawaban dari Ustadz Yusuf dengan cara yang santai tapi tetap menambah wawasan lintas iman. Jangan lupa subscribe channel Islam Agamaku biar sahabat tidak ketinggalan video menarik lainnya. Di Alkitab. Nah, karena kitab kau bikinan manusia. Pak Ustadz, jangan katakan itu Pak Ustadz. Lah saya harus jujur, kenapa tidak ada di kitab kau? Karena kitab kau itu tulisan manusia, bikinan manusia. Coba gini, biar saya nggak dituduh ya, nggak menuduh sembarangan. Kau buka dulu Lukas 1. Bentar, Lukas 1 sampai 3 bacain dulu. Lukas 1 sampai 3 Pak Ustadz. Ya, Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Baca lagi. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lanjut. Sampai berapa Pak Ustadz? 3. Udah Pak Ustadz, udah. Masa itu Udah. aja bunyinya? Lukas berapa Pak Ustadz? Lukas 1? 1 sampai 3. Ini ya Pak Ustadz, ulangnya Pak Ustadz. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu Menyelidiki. Baik, terus? dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukan dan mengambil teratur bagimu. Kan gitu, bikinan manusia buku kau. Pantas nggak ada Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan. Buku kamu itu, kitab kamu itu bikinan manusia dari hasil penyelidikan kayak wartawan, kan gitu. Mana ada Nabi Muhammad, nggak mungkin ada. Berarti juga kalau Nabi Muhammad juga Pak Ustadz tulisan manusia Pak Ustadz. Lah, kalau Nabi Muhammad itu kan dia dikirimkan wahyu. Wahyu itu dari Tuhan. Nggak ada ucapan manusia itu nggak ada. Sama kami juga sama Pak Ustadz, seperti wahyu Pak Ustadz. Penglihatan Yohanes Pak Ustadz. Coba kamu lihat ya, di situ katanya apa? Aku menyelidiki. Menyelidiki Pak Ustadz ini Pak Ustadz, pendahuluan Pak Ustadz itu seorang teolog yang mulia Pak Ustadz. Iya, Lukas menyelidiki betul. Dari atas Pak Ustadz, dari atas dulu, baca dulu Pak Ustadz. Saya tahu, makanya saya kasih tahu kamu kan ayatnya itu. Betul nggak Lukas itu menyelidiki? Betul nggak? Betul kan? Apa itu Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz? Betul nggak Lukas itu menyelidiki? Iya Pak Ustadz, dia di sini Pak Ustadz, di Lukas itu Pak Ustadz memberikan penjelasan lebih baik Pak Ustadz, lebih jelas lagi Pak Ustadz. Jadi kalau menyelidiki kan kalau di zaman sekarang kayak intel, wartawan kan gitu. Menyelidiki di sini Pak Ustadz dia menulis kita Pak Ustadz. Iya, makanya dia menyelidiki baru dia tulis jadi kitab. Tulisan manusia, udah saya bilang. Iya, tulisan kitab kau itu bikinan manusia, udah saya bilang di awal tadi. Gimana? Kan betul. Lukas itu ya menyelidiki, makanya kitab kau itu adalah ideologi pemikiran manusia, bukan firman Tuhan. Makanya Lukas itu menyelidiki. Nggak ada Lukas itu menyelidiki Nabi Muhammad, nggak ada. Makanya nggak ada. Jadi jangan heran kenapa Nabi Muhammad tidak ada di kitab kamu. Ya, karena Lukas tidak menyelidiki Nabi Muhammad, nggak. Gini Pak Ustadz, saya tidak terima itu Pak Ustadz. Kok tidak terima tulisan Lukas? Masa kitab kau sendiri kau tidak terima? Jangan tahu. Macam mana?
Bingung saya, kitabnya sendiri aja udah nggak dia terima, teman-teman. Kayak gimana lagi saya? Iya, Makanya Bang, gini aja ya. Lebih baik kau belajar sama saya, Pendeta Yusuf PI, no perpuluhan gitu. Pri perpuluhan bulan depan kau kagak bakalan lagi nyembah manusia, saya jamin. Pak Ustadz, saya juga Pak Ustadz tidak menyembah manusia Pak Ustadz, tapi menyembah yang sangat berkuasa Pak Ustadz. Kau tidak menyembah manusia, berarti Yesus bukan manusia. Yes Pak Ustadz, Yesus itu saat ini Pak Ustadz udah berkuasa Pak Ustadz. Yesus bukan manusia. Iya, memang manusia Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz tidak bangun. Berarti kau nyembah manusia. Kau bilang dia manusia, iya, tapi dia berkuasa, berarti kau nyembah manusia. Macam mana? Heran saya, pemikirannya macam mana? Apa lagi? Tapi Pak Ustadz bilang tadi, Pak Ustadz percaya dengan ajaran Yesus. Ya iya, Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Makanya saya nggak nyembah Yesus, saya sembah Allah. Tapi percaya dengan ajarannya. Ajarannya kayak gitu. Ajarannya sembahlah Allah, saya sembah Allah, bukan saya sembah Yesusnya. Berarti gimana dengan Muhammad? Kau mengingati arti Muhammad? Nabi Muhammad juga sama dengan Yesus menyuruh menyembah Allah, sama. Kata Nabi Muhammad sembahlah Allah, sama dengan Yesus sembahlah Allah. Makanya saya suruh sembah Allah juga. Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi Pak Ustadz. Apa lagi? Boleh coba buka apa Pak Ustadz? Yohanes 6 ayat 67 Pak Ustadz. Oh, ke Yohanes lagi. Apa Yohanes. yang mau kamu utarakan dari Yohanes itu? Ini Pak Ustadz, kalau Yesus itu Tuhan Pak Ustadz. Yesus Tuhan. Yohanes berapa? 657. Iya Pak Ustadz. Ini pula yang kau bawa. Ada apa? Kau mau jelaskan kayak gimana? Gini Pak Ustadz, saya baca dulu ya Pak Ustadz. Pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu ya Pak Ustadz, kata Yesus itu kekal. Kekal itu Pak Ustadz selamanya. Tidak berkurang sudah Pak Ustadz. Udah? Lalu Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, lalu Mafuf. Apa lagi? Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Oh, kudus, Pak iya. Ustadz, kudus. Ingat itu Pak Ustadz. Iya, terus? Kudus dari Allah. Jawab Yesus kepadanya, mereka bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Namun Pak Ustadz, di antaranya itu Pak Ustadz ada satu iblis. Siapa itu Pak Ustadz? Yudas, ya betul. Makanya kan penyalipan itu rencana iblis, bukan rencana Tuhan. Iya, benar Pak Ustadz, benar. Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus di seorang di antara 12 murid itu. Gitu Pak Ustadz. Halo? Di situ tadi Pak Ustadz, di ayat itu dijelaskan, diterangkan bahwa Yesus itu kudus. Bentar. Ini apa nih kau baca? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Yesus ini utusan? Yaitu iya Pak Ustadz, itu apa? Itu Pak Ustadz sudah. Gini Pak Ustadz. Bentar saya tanya dulu, yang kau utarakan ini kan Yohanes 6:57 ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Yang utusan Yesus. Allah. Allah ya, yang utusan Yesus, yang Tuhan siapa? Allah, Bapaknya. Ini siapa? Iya. Iya, udah dibilang Yesus itu utusan. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu Bapaknya. Iya, Pak Ustadz. Macam mana kau ini? Tunggu dulu Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz kurang mengerti Pak Ustadz. Saya tunggu. Gini Pak Ustadz. Kau sendiri bawa ayat blunder sendiri kau. Iya, heran saya. Apalagi? Coba.
Kenapa di sini Pak Ustadz dikatakan bahwa Yesus itu kekal? Hah? Perkataannya Sejak kapan? Itu kekal, Pak. Sejak kapan Yesus mengatakan dia kekal? Ini murid-muridnya saja Pak Ustadz mengakui bahwa perkataan Yesus itu kekal. Oh ya iya, karena apa? Perkataan Yesus itu adalah firman dari Bapa. Baca Yohanes 17 nomor 8 coba. Yohanes 17 Nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya ucapan Yesus itu adalah ucapan yang disampaikan Bapa. Makanya kekal ucapan Bapa itu, bukan ucapan Yesusnya. Aduh. Jadi yang diucapkan Yesus itu kekal, betul, karena dia menerima wahyu dari Bapa, dari Tuhan. Oke. Boleh saya bertanya lagi Pak Ustadz? Menurut nanya Pak lagi. Ustadz Yesus menurut Pak Ustadz Yesus itu sekarang di mana Pak Ustadz? Yesus di langit. Di mana Pak Ustadz? Di langit. Di surga. Enggak, di langit dia. Di langit. Berarti Yesus itu di langit dia kayak gimana itu Pak Ustadz? Melayang-layang. Kalau di surga siapa yang pernah lihat surga? Iyalah Pak Ustadz. Ayo udah, kau maksa di surga. Siapa yang pernah lihat surga coba? Iya, kami aja Pak Ustadz tidak melihat surga Pak Ustadz. Biar kita Ya paham juga, Pak udah, Ustadz. berarti salah tulisan di surga. Kalaunya tulisannya Yesus di surga, itu orang pakai teropong apa penulisnya lihat surga. Nanti Yesus melayang-layang juga. Salah, makanya aku bilang dia di langit. Karena orang saat itu melihat Yesus naik ke langit, bukan ke surga. Kalau kau katakan dia ke surga, itu penulisnya pakai teropong apa tembus ke surga. Oke Pak Ustadz, saya mau tanya lagi Pak Ustadz. Kacau juga mikir pakai kalau beriman itu pakai akal sehat kan gitu. Makanya dengarkan pengajaran pendeta Yusuf PI gitu. Iya, pendeta baik, pendeta yang saya hargai. Oke Pak Ustadz, benar itu Pak Ustadz. Tapi berarti Muhammad pada saya ini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz di mana Muhammad pada saya ini? Kalau Nabi Muhammad ada dalilnya, dia di Rafiqul A'la. Tuh. Profil kula itu Pak Ustadz apa Pak Ustadz? Rafiqul A'la itu tempat paling tinggi, lebih tinggi daripada Yesus. Karena ada dalilnya. Kalau Yesus masih di langit, kalau Nabi Muhammad itu di Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi di antara seluruh makhluk, di sisi Tuhannya lebih tinggi daripada Yesus. Pak Ustadz, kenapa bilang Pak Ustadz tadi bahwa Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada Yesus? Oh iya, karena apa? Gini Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Padahal Muhammad Pak Ustadz selama di dunia Pak Ustadz banyak berbuat dosa Pak Ustadz. Ya. Mana dosanya? Tunjukin satu aja coba. Banyak menikahi, banyak istrinya Pak Ustadz. Oh istrinya banyak. Iya, Pak Ustadz. Gini, kalau Nabi Muhammad itu istrinya ada 13, kalah dengan kitab kau. Salomo itu istrinya 700. Iya Pak Ustadz. Iya Daud. Bentar dulu. Daud istrinya 1000. Oke? Pak Ustadz, jangan gitu Pak Ustadz. Nabi Daud Pak Ustadz tidak banyak istrinya. Daud istrinya 700, Gundik 300. Itu kitab kau sendiri yang bilang, ya. Salomo istrinya 700. Kau baca dulu berapa istri Salomo, ya, berapa istri Daud di kitab kau. Nah, di kitab kau istri Daud, berapa jumlah tuh? Coba. Nih ya. Berapa jumlah? Bentar, saya bukakan. Pak Ustadz, mata Pak Ustadz udah merah ini. Udah merah mata Pak Ustadz. Enggak apa-apa, sampai hijau mata saya nanti. Oke, nih ya. Mana Pak Ustadz, mana? Bentar. Nih ya. Di mana Pak Ustadz? Boleh saya lihat dulu Pak Ustadz. Mana istrinya? Bentar. Ya, nih. Jaga kesehatan juga Pak Ustadz ya. Ya. Pak Ustadz udah kayak merah matanya, kayaknya lagi sakit ya Pak Ustadz. Nih ya. Mana Pak Ustadz? Nih ya. Di sini ya, nih referensi di luar dari Bible, dan di Bible kau bisa baca ya istri Daud ya.
Berapakah istri Daud ya? Mana, Pak? Tuh, coba saya bukakan deh ya. Nih di satu raja-raja aja biar langsung, biar nggak berbelit-belit gitu ya. Ya. Mana, Pak Ustadz? Ayatnya mana? Sabar. Perhatikan ini pendeta Yusuf PI ngajarin kau ya. Berapa istrinya? Ia mempunyai 700 istri ya Daud ya. Tuh di kitab kau tuh ya. 700 ya. Kalau Nabi Muhammad itu cuma 11. Kalau di kitab kau 700. Ya, Tuh, Pak Ustadz. ya. Oke, Pak Ustadz. Ya, Oke, terus Pak Ustadz. 300 gundik kan gitu. Oke, Pak Ustadz. Nah, jadi ya ini ya. Jadi di zaman Daud istri 1000 nggak apa-apa. Habis itu Yesus kagak ada melarang. Nah, Yesus kagak pernah melarang beristri banyak. Bahkan Yesus pun istrinya dia ada 2. Tunggu, Pak Ustadz. Hah? Bentar dulu, saya jelaskan dulu pertanyaan kau, saya jawab dulu ya. Yesus pun juga menikah ya. Kalau menurut literasi, ya literasi Yesus istrinya 2. Bentar. Sabar, saya jawab dulu sampai Nabi Muhammad ya, sabar dulu gitu. Yesus pun juga poligami, dia istrinya 2, banyak juga. Terus juga Nabi Muhammad istrinya 11. Jadi Nabi Muhammad itu masih kurang gitu istrinya. Ya, Oke, Pak masih kurang, lebih banyak ya istri Daud. Karena nggak ada larangan dari Yesus berapa banyaknya istri gitu. Oke? Oke, Pak Ustadz. Tunggu, Pak Ustadz. Saya mau bawa apa, Pak Ustadz? Kenapa Apa? bilang tadi Pak Ustadz Yesus itu menikah? Oh iya, ini nih. Ya. Di mana, Pak Ustadz? Di mana? Pak Ustadz, di mana? Kau ini makanya kau itu banyak baca-baca ya. Ntar saya Pak kasih Ustadz, tahu. kami nih. baca-baca kita, Pak Ustadz. Kami baca-baca kita, Pak Ustadz. Sabar. Ini. Kau nanti beli ya bukunya ya. Nama judul bukunya gini ya. Nih. Saya kasih tahu. Bentar. Kok di buku? Kok di buku? Bentar. Iya, sabar dulu. Makanya kau Alkitab, perhatikan Pak Ustadz, bukunya Alkitab, apa Pak Ustadz. ya. Sabar dulu. Nih ya. Nih judul bukunya ya, The Jesus Family Tomb, makam itu keluarga perbuatan Yesus. hantu. Sabar dulu, sabar. Saya jelaskan sampai Oke, selesai ya. siap. Kamu kan jangan nanya ya, The Jesus Family Tomb, ya makam keluarga Yesus. Penelitinya Yahudi dan Kristen, oke? Nah di sini ya dia memakai referensi dari Alkitab kau ya. Nih, kau bisa buka ya. Nah nih kitab kau semua dia pakai ya dari Kristen ya. Nah pada tahun ya 180 Masehi ketika Yerusalem banyak ceritanya gitu tentang Yesus. Bahkan dari ayat Alkitab juga dikutip gitu, oke? Nih banyak Alkitab kau dikutipnya ya. Tuh. Ini gambarnya nih. Oke, Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz. Bentar. Gambarnya ada. Nanti kau bilang kau kira saya mengada-ngada gitu. Nah, ini itu Ustadz. Pak Ustadz, Ini- dicetak di PowerPoint itu Ustadz. apanya? Pak Ustadz. Bukan. Itu, Pak Ustadz, ditulis manusia, Pak Ustadz. Itu Hah? dicetak di PowerPoint itu. Ya iya sama dengan kitab kau, tulisan manusia sama. Kan gitu. Nah, ini ya. Nah, nih makam keluarga Yesus ya. Tuh. Pak Ustadz. Nah, ini makam keluarga Yesus. Nah, tanggalnya ada, penelitinya ada, orang Kristen kan gitu. Kira tadi dia dalilnya dari kita, Pak Ustadz. Ini Alkitab bukan Matius 2 nomor 23. Coba Pak Ustadz, coba baca Pak Ustadz. Baca Pak Ustadz. Apa, Pak? Oke? Aduh, batuk. Bentar. Oh, Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz, minum dulu, Pak Ustadz. Minum air. Sakit, Pak Ustadz. Kasihan, Pak Ustadz. Jadi di sini kau beli dulu bukunya biar tahu jalan ceritanya, karena bukan cuma Matius ini ya yang dia bawa, banyak nih, Lukas juga ada kan gitu. Nah, banyak gitu. Karena dia banyak bawa referensi ya, kitab perbuatan Paulus juga ada. Nah, nih ya. Oke. Tunggu, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Apalagi? Sabar dulu, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, itu yang ditulis oleh manusia, Pak Ustadz. Itu tidak ada di Alkitab bahwa Yesus menikah, Pak Ustadz. Ya sama. Di sini kenapa? Aduh.
Bentar, saya jelaskan. Di sini ya, kenapa di sini tidak dituliskan di Alkitab, ada alasannya. Karena kalau dituliskan di Alkitab ya, keluarga, istri dan anak Yesus itu bakal dikejar-kejar juga oleh tentara Romawi. Itu alasannya. Ada yang bilang tuliskan dulu. Makanya nih ya, kau baca kenapa alasannya tidak dimuat ke dalam kitab kau. Ya, baca. Kalau biar tidak tertulis jadi. Tuh penemuan kembali ya, Mahane Yehuda. Oke Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Oke, saya tahu Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Boleh nanya lagi Pak Ustadz? Tanya terus, hidup kau penuh bertanya ya gitu. Oke Pak Ustadz. Terima kasih.